Ini adalah Xiaomi 15T. Setelah 2 bulan pemakaian, ternyata ada beberapa hal yang jarang orang bahas. Dan di sini saya bakal bongkar semua hal plus minus dari Xiaomi 15T, terutama setelah digunakan cukup lama. Dari segi desain, Xiaomi 15T masih terlihat elegan, flagship level design. Bentuk bodinya sekarang terasa lebih melengkung, jadi pas digenggam sangat nyaman, terutama di telapak tangan bagian dalam. Dimensinya emang makin lebar ya, jadi kalau dipakai satu tangan agak kurang nyaman, apalagi kalau menggunakan casing. Ketebalannya sekitar 7,5 mm dengan berat 194 gram, masih tergolong enak buat dipakai seharian. Material bodinya sekarang pakai fiberglass, di satu sisi lebih aman kalau jatuh karena nggak gampang retak. Tapi dari sisi feel-nya, jujur aja masih kurang premium kalau dibandingin sama kaca. Finishing matte-nya juga gampang banget ninggalin sidik jari, jadi paling aman memang langsung dipakein casing. Dilemanya, desainnya jadi kurang slim dan B aja. Modul kameranya sendiri kelihatan lebih rapi dibanding Xiaomi 14T. Setiap lensanya flat dan desainnya terlihat lebih presisi, walaupun secara selera mungkin bukan yang paling cakep ya. Di sisi layar, Xiaomi 15T menggunakan layar AMOLED 6,83 inch, layar terbesar yang pernah ada di seri Xiaomi T. Bezelnya semakin tipis, walaupun kalau diperhatiin bagian dagu bawah masih sedikit lebih tebal. Dipakai nonton, browsing, atau sosial media, warnanya bagus, tajam, dan viewing angle-nya juga aman. Dilihat dari samping kanan atau kiri, nggak ada color shifting yang ganggu. Bahkan lebih bagus dibanding Poco X7 Pro. Resolusinya juga tajam, jadi buat ngecek hasil foto langsung di handphone masih kelihatan detail tanpa perlu pindah ke komputer. Tapi ada beberapa hal yang kerasa kayak downgrade. Brightness maksimalnya turun dari sebelumnya 4000 nits ke 3200 nits. Bukan jadi hal yang mengganggu sih, karena masih cerah banget kalau dipakai di luar ruangan. Fitur adaptive color tone yang bisa menyesuaikan warna layar dengan kondisi sekitar juga absen. Fitur always on display yang tadinya beneran always sekarang cuma nyala sekitar 10 detik aja. Lebih irit baterai sih, tapi jadi lebih sering tap layar buat cek jam atau notifikasi. Lanjut ke performa, Xiaomi 15T ditenagai chipset Dimensity 8400 Ultra. Performanya emang naik ya dari seri sebelumnya, tapi chipset ini juga bisa kita temukan di smartphone lain dengan harga yang sedikit lebih murah. Tapi ternyata setelah penggunaan yang cukup lama, Xiaomi 15T ini ternyata unggul dari sisi teknologi coolingnya. Saat saya coba main Genshin Impact di setting high plus 60 fps selama 1 jam tanpa AC, nggak ada throttle yang mengganggu. FPS rata-rata ada di kisaran 47-59, masih sangat nyaman dengan bodi smartphone yang tetap adem. Performa kenceng itu jelas investasi ya. Jadi selama 2-3 tahun penggunaan, kita nggak perlu mikir buat ganti smartphone karena mulai kerasa lag. Untuk daya tangkap sinyalnya juga kuat, baik itu sinyal mobile ataupun Wi-Fi-nya. Smartphone ini udah support Wi-Fi 6, jadi kalau di rumah juga menggunakan router yang mendukung, koneksinya jauh lebih cepat dan stabil. Nah, yang paling pengen saya bahas adalah kameranya. Xiaomi 15T dibekali sistem Leica triple kamera yang secara spesifikasi memang terlihat solid. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel Light Fusion 800 dengan OIS dan aperture f1.7. Ditemani kamera ultrawide 12 megapiksel Leica serta kamera telefoto 50 megapiksel Leica dengan OIS. Nah, di bagian depan tersedia kamera selfie 32 megapiksel. Kamera telefotonya jadi salah satu yang paling sering saya pakai, terutama buat foto manusia dan momen candid. Hasilnya terlihat lebih natural, detail wajah tetap terjaga, dan perspektifnya enak tanpa distorsi berlebihan. Zoom optik 2 kali terasa paling aman, sementara zoom lebih jauh masih usable karena hasilnya relatif lebih bersih dibanding generasi sebelumnya. Di kondisi pencahayaan yang cukup, telefotonya bisa ngasih foto yang kelihatan mateng dan rapi. Tapi di low light emang perlu ekstra hati-hati ya, karena stabilisasinya nggak selalu bekerja maksimal. Untuk mode auto, dari warna dan dynamic range-nya juga bagus banget. Kualitasnya konsisten dan detailnya juga tajam merata tanpa over sharpening. Ini jelas ada improvement dibanding seri sebelumnya, tapi konsistensi highlight masih sedikit kurang. Kadang perlu sedikit mainin exposure biar hasilnya lebih well exposed dan kelihatan proper. Untuk color profile Leica-nya sendiri, ada Leica Authentic buat warna yang lebih vintage dan natural, dan Leica Vibrant buat yang mau vintage tapi tetap kekinian. Favoritnya saya adalah warna Authentic karena feel Leica-nya dapet banget.
Untuk foto portrait, Xiaomi 15T termasuk kamera yang konsisten dan aman buat dipakai. Warna kulit terlihat natural, nggak kemerahan atau pucat, terutama saat menggunakan profil Leica Authentic yang memberi karakter warna lebih realistis. Detail wajah tajam tanpa over sharpening, sehingga tekstur kulit tetap terlihat halus dan natural. Pemisahan objek di mode portrait sudah rapi dengan efek blur yang halus. Update yang juga paling berasa adalah capture foto di low light. Tanpa menggunakan night mode, noise lebih berkurang. Jadi foto-foto malam dengan mode auto hasilnya tetap bagus. Saya juga puas dengan perekaman videonya. Kameranya menggunakan video 4K dengan hasil yang stabil dan saturasi warna yang pas. Kita bisa langsung pindah lensa tanpa berhenti merekam meskipun animasinya masih agak patah. Video saat low light hasilnya juga masih oke walaupun terlihat sedikit noise. Kamera depannya juga patut diapresiasi. Beautify bisa diatur atau dimatikan dan skin tone tetap terlihat natural. Detail wajah masih dapat dan portrait modenya cukup rapi walaupun kadang rambut halus masih sedikit blurry. Nah, sedikit catatan untuk kameranya, saat dipakai buat foto-foto, perpindahan lensa dari ultra wide ke main atau ke telephoto, animasinya masih kaku dan patah-patah. Mungkin bisa diperbaiki di software update ya, karena lebih ke masalah di softwarenya aja. Nah, satu catatan juga setelah hampir penggunaan 2 bulanan adalah daya tahan baterainya. Dari segi kapasitasnya, Xiaomi 15T ini naik 500 mAh dibanding seri sebelumnya. Dipakai intens indoor buat main game dan wifi, seharian cukup sekali ngecas. Dipakai outdoor full data seluler juga masih aman seharian tanpa ngecas. Total screen on time yang saya dapat sekitaran 6 jaman ya. Jelas meningkat dari Xiaomi 14T yang cuma 4,5 jam. Nah, Xiaomi 15T ini udah mendukung fast charging 67 watt dengan standar power delivery 3.0. Charging full nggak sampai sejam. Bukan yang paling kencang emang, tapi masih tergolong ideal dan aman untuk pemakaian jangka panjang. Nggak ada wireless charging dan teknologi bypass charging di smartphone ini. Namun ada fitur slow charging di game mode. Saat bermanfaat ya ketika lagi low bat saat nge-push rank. Di sisi software, HyperOS di Xiaomi 15T kerasa lebih clean, ringan, dan user-friendly. Yang paling puas adalah nggak ada iklan sama sekali. Update selama lebih dari sebulanan, baru ada 1 kali update software, tapi jaminan update-nya cukup panjang. 4 kali update Android plus HyperOS dan security patch hingga 6 tahun. Gak ketinggalan, beberapa fitur AI juga disematkan di smartphone ini dan ada NFC multifungsi. Nah, yang juga bikin makin worth it menurut saya adalah adanya perlindungan IP68 yang tahan debu dan tahan air, serta stereo speaker yang kualitasnya juga bagus. Nah, overall setelah lebih dari 2 bulan pakai, saya masih sangat betah pakai smartphone ini. Performanya naik, baterainya naik, kualitas hasil kameranya makin bagus, dan coolingnya proper. Beberapa catatan yang saya tadi bilang seharusnya bisa diperbaiki di software update ya. Tapi untuk di kelas harganya, Xiaomi 15T ini masih jadi salah satu pilihan terbaik dengan performa all-rounder yang oke di semua lini. Nah, menurut kalian gimana? Worth it nggak Xiaomi 15T ini? Apalagi buat kalian yang dapetin harga promo kemarin? Komen yuk! Oke, sekian dulu ya video review dari Gadget Empire. Sampai ketemu di video review berikutnya. Adios!